Zainal Muttaqin dan Profesor Kiai Haji Rahmat Hidayat serta seluruh wakil talqin yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, mata anallahu fituli hayatihim. Bunda Cahaya Suksmono beserta jajaran MOI, para petugas manakib, para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Pemangku manakib pada saat ini Ibu Dr. Andes Ivo Suryani MPDI, seorang guru sekaligus ketua RW. Semoga segala hajat, niat, dan maksud beliau dikabulkan oleh Allah dengan kemuliaan Syekh Mursyid. Ikhwan akhwat di seluruh dunia yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyiral ikhwan rahimakumullah. Kita sudah memasuki bulan kedua di bulan Hijriyah, yaitu di bulan Safar. Safar yang artinya sifar atau kosong. Tidak ada apa-apa, zero. Kalau kita ke tempat pengisian bahan bakar, pasti petugasnya menyatakan, Pak, mulai dari nol. Maka safar adalah perjalanan yang kita mulai dari nol. Muharram terakhir adalah bulan di mana tidak boleh orang berperang, tidak melakukan hal-hal yang negatif. Maka dengan safar ini mereka berjalan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, baik kebutuhan jasmaniah maupun kebutuhan rohaniah. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Pangersa Abah dalam kitab Fadhailus Syuhur menerangkan Al-Faslu Tsani fi Syahri Safar. Pasal yang kedua di bulan Safar. Di sini di bulan ini ada 3 huruf yang beliau jelaskan. Huruf pertama ada huruf shad dengan makna sofaul qalbi. Huruf kedua adalah huruf fa dengan makna fana'un nafsi. Dan huruf yang ketiga adalah huruf ro dengan makna riyadhatun nafs. Dari 3 huruf ini adalah cerminan daripada di bulan Muharram. Di bulan Muharram huruf pertama huruf mim dengan mujahadatun nafs. Berjuang mengendalikan hawa nafsu. Maka dari perjuangan itu menimbulkan sifat-sifat, yaitu pertama sofaul qalbi. Saya hanya menjelaskan huruf shad saja, yaitu sofaul qalbi. Apa itu sofaul qalbi? Adalah hati yang bersih, suci dari kotornya lupa kepada Allah. Perlu diingat, hati yang bersih, suci dari kotornya lupa kepada Allah, ghafla anillah. Maka Syekh Junaid Al-Baghdadi menerangkan dalam kitab ini, Al-ghaflatu turisul qaswah. Lupa kepada Allah itu membuat hati keras, qaswah itu. Malah dikatakan lupa kepada Allah lebih berat daripada masuk pada dalam neraka, dukhulinar. Maka di sini bagaimana kita tahu bahwa kerasnya hati lupa kepada Allah, dijelaskan fawailul liqasyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka celakalah bagi orang yang keras hatinya dari mengingat Allah. Mereka ada dalam kesesatan yang nyata. Maka kerasnya hati ini yang menyebabkan tidak bersihnya kolbu ini untuk bisa menyaksikan, memandang musyahadah kepada Allah karena disebabkan sifat-sifat daripada kita sendiri. Maka ini sudah jelas
bahwasannya guru kita menerangkan untuk kita sesungguhnya isi daripada neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Karena apa? Akal sifat-sifat tersebut ditimbulkan adalah adanya perantara. Perantara yaitu penghubung. Sifat itu tidak akan masuk kalau tidak ada tempat. Tempatnya itu adalah golongan jin dan manusia. Maka di sini sudah jelas untuk kita bahwasannya seseorang yang ingin membersihkan hatinya syaratnya cuma satu. Sudah diberikan alatnya oleh Pangersa Abah yaitu jangan lupa berzikir kepada Allah yaitu zikir khafi. Di mana kita zikir khafi di situ tidak lupa kepada Allah. Maka ada cerita Pangersa Abah Anom dikala setiap langkahnya, setiap perbuatannya pasti zikir khafi itu tertanam dalam dirinya. Baik lagi duduk, jalan, makan, hatinya terus hadir ke hadapan Allah. Pernah ada pada suatu waktu pejabat datang membawa amplop yang tebal. Yang isinya ya kemungkinan kalau tebal itu di atas jut-jutan. Ditaruh di atas meja. Maka Abah Anom melihat dengan tersenyum. Apa yang bilang? Titipkan ke bendahara untuk pesantren. Beliau tidak pegang, beliau tidak hitung, beliau tidak terpesona. Maka ditanya, kenapa Abah tidak lihat dulu? Maka Pangersa Abah Anom mengatakan, kalau hati sudah lihat Allah, dunia segede apapun jadi kecil. Ini yang menjadi tantangan untuk kita semua. Sebagai ikhwan wal ahwat. Yang merasa kadang-kadang dunia itu menjadi tujuan daripada kehidupannya. Sehingga mengotori daripada perjalanan suluknya. Untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati yang suci, hati yang bersih, ketika dunia lewat depan mata, tapi tidak masuk ke dalam hati. Keluarga kita, kekayaan kita, jabatan kita, apapun yang Allah berikan kedudukan itu hanya untuk dunia, itu tidak masuk ke dalam kolbu kita. Maka Pangersa Abah mengatakan, kalau semua itu bisa dilaksanakan, maka semua ikhwan wal ahwat akan menjadi murid yang jadi. Murid jadi Pangersa Abah. Karena apa? Hatinya sudah tidak terombang-ambing dengan urusan yang membuatnya lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini banyak cara yang dilakukan oleh ikhwan dengan perintah guru, yaitu Syekh Mursyid Pangersa Abah Aos. Bagaimana untuk mensucikan kolbunya? Maka ala bizikrillahi tatmainul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir hati kamu akan menjadi tenang. Akan tenang. Kalau ketenangan hati itu sudah terdampak dengan perbuatannya, dengan amaliyahnya, maka sesungguhnya itu sudah menjadikan barometer seseorang sudah mencapai titik untuk mencapai ketenangan jiwa, kesucian jiwa. Maka banyak cerita-cerita bagaimana seseorang untuk kesucian dirinya, kesucian jiwanya itu dilakukan. Kita kenal Syekh Bishr Al-Khawfi. Syekh Bishr Al-Khawfi itu pemabuk berat. Pemabuk berat yang memang sifatnya itu tidak baik menurut pandangan orang lain. Suatu ketika dia pulang dari mabuk-mabukan, dia melihat selembar kertas di jalan bertuliskan dengan lafaz Allah. Padahal tulisan itu sudah kotor. Apa yang dilakukan oleh Bishr Al-Khawfi? Kertas yang tulisannya lafaz Allah yang kotor itu diangkat, dibawa oleh beliau, dibersihkan, diberikan minyak wangi. Beliau ambil, dia cuci,
Ya Qasim ya Qahir, taruh di tempat yang paling tinggi. Karena nama Allah itu ada di tempat yang paling tinggi. Maka setelah melakukan itu, malamnya dia bermimpi. Allah berfirman kepadanya dalam mimpinya, engkau harumkan namaku, maka aku harumkan namamu di dunia dan di akhirat. Begitu pula bangsa Aos. Jangankan tadi saya mendengar ceramah daripada Ustadz yang pagi tadi menerangkan bahwasannya sendal atau terompahnya Rasulullah saja kalau sudah dipakai oleh Rasulullah itu bisa menjadi bagian untuk menutup namanya murka Allah ke muka dunia ini. Apalagi namanya yang sudah diselipkan di dalam kolbu kita, yaitu zikir khafi, dengan dibantu gedoran zikir jahar. Supaya apa? Kita meninggikan, kita menyamakan frekuensi kita, suara kita, hati kita, getaran kolbu kita untuk ingat kepada Allah. Maka seorang Syekh Bishr Al-Khafi dengan sebegitu saja menempatkan nama Allah di paling tinggi. Maka Allah tinggikan derajatnya di hadapan manusia dan di hadapan para aulia Allah dan malaikat-malaikat Allah. Konon Syekh Bishr Al-Khafi dijuluki si kaki telanjang. Kemana saja itu kakinya telanjang. Tidak pernah pakai sepatu atau sendal atau terompah. Karena dia tidak pernah pakai itu. Maka muridnya pernah bertanya, guru, kenapa engkau tidak pakai sandal? Kan takut di jalan ada duri. Yang namanya membuat kamu terluka kaki kamu. Maka apa yang dijawab oleh Syekh Bishr Al-Khafi? Saya malu. Allah kasih nikmat kaki bisa jalan. Kalau aku pakai sandal bagus, takut hatiku lupa bersyukur kepada Allah dan sombong kerasnya hati ini. Itu cara daripada Syekh Bishr Al-Khafi. Tapi bagaimana cara yang diajarkan oleh guru kita untuk senantiasa kita mentautkan, untuk senantiasa kita membersihkan diri kita. Hanya satu alatnya adalah berzikir kepada Allah. Berzikir dengan nama Allah. Ini yang diajarkan oleh guru kita, permasalahan apapun yang datang, yang disampaikan kepada guru kita. Apa yang dikatakan bangsa Abaos, jangan lupa zikir yang banyak. Kuncinya, dikala orang ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Anta budallah ka'anaka tarahu. Bila engkau beribadah kepada Allah seperti melihat Allah, begitu pula dalam namanya kehidupan kita, di mana kita bisa melihat semuanya itu adalah ciptaan Allah, maka Allah berikan kemuliaan. Malah ada satu cerita, gara-gara lalat saja, dua orang sahabat bisa masuk surga, dapat ridha Allah, dan yang satu masuk neraka, dibenci oleh Allah. Ini ada di dalam nas yang disampaikan hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena apa? Dengan nama lalat itu adanya kekotoran hati dan kebersihan hati. Dikala dua sahabat itu berjalan ke tempat orang-orang musyrikin, orang-orang yang namanya menyembah daripada berhala-berhala, kalau mereka harus melewati jalan itu, mereka harus memberikan persembahan. Persembahannya bermacam-macam. Maka dikala dua orang sahabat itu datang ke tempat tersebut, melewati daerah tersebut, maka orang sana bilang, kalau engkau mau lewat daerah ini, berikanlah persembahan walaupun hanya seekor lalat. Satu sahabat memberikan seekor lalat, yang satunya lagi tidak memberikan seekor lalat. Apa yang bilang? Yang wajib disembah, yang wajib dipuji, yang wajib dibersihkan hanya Allah. Maka aku tidak berikan persembahan apapun walaupun hanya seekor lalat. Maka sahabatnya yang satu tidak berikan persembahan, digorok lehernya dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah. Ini menandakan kebersihan kolbu, kebersihan hati kita. Bagaimana melihat semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
Sofaul Qalbi ini di bulan Safar ini mengajarin kita bagaimana mengajar diri kita. Badan boleh sibuk dengan dunia, tapi hati jangan kosong dari Allah. Kalau sudah lupa kepada Allah, itu awal daripada kehancuran, kerasnya hati, dan kesesatan yang kita jalani. Maka di sini pentingnya untuk diri kita banyak bersama-sama dengan orang-orang yang senantiasa berusaha membersihkan kolbunya. Dalam manakib ini, inilah suatu spektakuler. Apalagi hari Sabtu ini, kalau bahasa saya, ini luar biasa. Yang baca Quran wakil talqin, yang baca tanbih wakil talqin, yang baca tawasul wakil talqin. Itu hanya berlaku di hari Sabtu atau di hari Ahad. Ini kita lihat bagaimana semua ini Allah berikan petunjuk kepada kita untuk kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang berusaha membersihkan hatinya, termasuk di Room Jum ini. Kita berkumpul dari Masyrik, dari Maghrib, dari Amerika, dari Yaman, dari mana Mesir, dari manapun bisa berkumpul di sini. Apa gunanya? Mereka berusaha untuk mengumpulkan badannya di dalam wajah di hadapan HP ini, mengumpulkan hatinya berasa mursyid di dalam manakib ini. Supaya apa? Mereka mendapatkan pencerahan ilmu-ilmu dari pangersa Abah melalui lisan-lisan para mubaliknya. Supaya apa? Oh, mereka harus melakukan A, B, C, D sampai Z. Gunanya apa? Gunanya dengan kumpul ini maka menguatkan iman kita, membersihkan kolbu kita, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Ini adalah kekuatan, kemudahan yang Allah berikan dalam room ini. Coba kalau kita lihat bagaimana saudara-saudara kita yang di Hong Kong. Maaf, cerita dari para wakil talqin, ada yang sholatnya itu sampai di toilet karena tidak bisanya kebebasan. Tapi dengan ini mereka bisa mendengarkan sambil ngepel, mereka pakai namanya handset. Supaya apa? Sambil ngepel bisa mendengarkan manakib ini. Ini apa? Supaya apa? Hatinya bersih, dirinya itu tidak betul-betul sendiri. Mereka bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering bagaimana membersihkan kolbu kita. Kita berdoa biasanya di bulan Rajab. Allahumma tahhir lisani minal kitsbi wa qalbi minal nifaq wa amali minar riya wa basari minal khianat fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tufis sudur. Di situ bagaimana kita meminta kepada Allah, bersihkan lisan saya, bersihkan kolbu saya, semua perbuatan itu supaya apa? Suci dalam keadaan lahiriah kita, suci keadaan batiniah kita, untuk senantiasa disasarkan, dihadapkan, diarahkan untuk beribadah hanya semata-mata minta ridho dan ikhlas dalam beramal ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini menjadi momentum kepada kita semua. Dengan bersihnya hati ini tidak ada sifat-sifat tercela, tidak ada sifat syirik, sifat dengki yang ada dalam diri kita. Semuanya Allah ciptakan, semua Allah berikan untuk apa? Kemaslahatan umat manusia, perbedaan sifat, perbedaan pendapat, perbedaan pendapatan, perbedaan pemikiran, itu adalah semua rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwasanya kalau kita sedang melaksanakan ibadah dengan apapun, jangan cari kekeramatan, tapi cari kesucian hati. Kalau hati sudah suci, karomah mengikuti kita sendiri. Maka jalan yang pasti, kita jangan palingkan wajah kita, tidak mendengar hal-hal yang lain. Kita hadapkan kepada orang yang sudah dicintai oleh Allah, yaitu Syekh Mursyid, berkumpul dimanapun, kapanpun kita berada dalam manakib, supaya apa? Kita disamakan frekuensinya dalam beribadah kepada Allah.
Allah berikan kepada kita kemampuan untuk bisa mensucikan diri kita ke hadapannya. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.